Program tabungan perumahan rakyat Tapera telah membuat geger masyarakat. Pemerintah memberi sinyal tak ada rencana pembatalan pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang pembatalan PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat Tapera pada 20 Mei 2024. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyatakan, hadirnya Tapera ini untuk mengatasi problem backlog yang dihadapi pemerintah, di mana sampai saat ini ada 9,9 juta masyarakat Indonesia belum memiliki rumah. Untuk memastikan pengelolaan dan pengawasan berjalan dengan baik, Muldoko menambahkan, pengawasan dilakukan oleh Komite Pengawasan BP Tapera. Komite ini dikepalai oleh Menteri PUPR dan Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, serta perwakilan OJK dan profesional. Hal ini dilakukan agar kesalahan Asabri tidak terulang. Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudio Nugroho mengklaim dengan kehadiran Tapera, cicilan masyarakat bisa lebih ringan dibandingkan dengan cicilan bank komersial dengan suku bunga flat di level 5%. Heru menambahkan bahwa tak semua pekerja di Indonesia wajib menjadi peserta Tapera. Hanya pekerja dengan gaji di atas upah minimum saja yang wajib menjadi peserta Tapera. Untuk program KPR BP Tapera, peserta dapat mengajukan DP 0% serta bebas memilih lokasi rumah. Tak hanya itu, KPR BP Tapera mengatur hanya WNI berumur 20 tahun atau sudah menikah, rumah pertama, dan gaji maksimal 8 juta rupiah per bulan untuk wilayah non-Papua dan 10 juta rupiah per bulan untuk wilayah Papua. Pemerintah akhirnya memberikan ruang bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk bisa mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK di Indonesia. Dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, pasal 83 ayat 1 menyatakan WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi, Juliot mengungkapkan, ormas yang dimaksud adalah organisasi keagamaan yang aktif dalam bidang ekonomi. London Metal Exchange atau LME baru saja menyetujui pencatatan merek nikel olahan pertama dari Indonesia dengan kode DXZWDX. Meskipun namanya mungkin tidak begitu mudah diingat, masuknya merek baru ini dalam daftar pengiriman yang baik dari LME merupakan momen penting bagi industri global dan nikel Indonesia. Merek DXZWDX yang baru dengan kemurnian minimal 99,8% nikel adalah produksi PT CNGR Dingxin New Energy. Perusahaan tersebut adalah usaha patungan antara grup bahan baterai Cina, CNGR Advanced Material Co., dan perusahaan lokal. Mereka memproduksi 50.000 ton logam lembaran penuh setiap tahun dengan spesifikasi tersebut. LME merupakan bursa berjangka dan opsi terbesar dan tertua di dunia untuk perdagangan logam industri, termasuk aluminium, tembaga, nikel, dan seng. Pada Agustus 2022, ada lebih dari 450 merek yang terdaftar di LME dari lebih dari 55 negara. Semua merek yang disetujui masuk bursa LME harus mematuhi persyaratan yang ketat tentang kualitas, bentuk, dan berat. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump diputus bersalah di persidangan New York. Juri menilai Trump terbukti atas 34 tuduhan kejahatan yang didakwakan kepadanya terkait pemalsuan catatan bisnis dan pembayaran uang tutup mulut ke bintang porno Stormy Daniels sebelum pemilu AS tahun 2016. Ini menjadikan Trump sebagai mantan Presiden Amerika Serikat pertama yang dihukum karena kejahatan. Secara rinci, 34 tuduhan ke Trump terkait kejahatan pemalsuan catatan bisnis. Trump melakukan pembayaran $130.000 Amerika Serikat atau sekitar 2,1 miliar rupiah kepada bintang porno Daniels. Ini diberikan oleh pengacara pribadinya saat itu, Michael Cohen, melalui perusahaan cangkang sehingga dapat diseret sebagai kasus penipuan dokumen bisnis di Amerika Serikat. Administrasi Penerbangan Federal atau FAA melarang Boeing untuk pengembangan produksi 737 MAX. Model pesawat itu saat ini masuk dalam pengawasan karena banyak terjadi kecelakaan. Keputusan itu muncul usai FAA melakukan pertemuan dengan CEO Boeing, Dave Calhoun, dan eksekutif lainnya. Peningkatan pengawasan FAA terhadap Boeing akan terjadi hingga beberapa bulan ke depan. Adapun kecelakaan yang baru-baru ini terjadi adalah panel jendela pesawat terlepas saat posisi terbang pada 5 Januari 2024. Administrator FAA, Mike Whitaker, mengatakan,
dia belum bisa memperkirakan apakah Boeing akan kembali mendapatkan persetujuan untuk memproduksi model 737 MAX dalam beberapa bulan ke depan. Sebelumnya, Boeing merilis ringkasan eksekutif setebal 11 halaman mengenai rencana perbaikannya berdasarkan temuan dari audit FAA, termasuk 6 area produksi penting yang fokus pada keselamatan. Perbaikan kinerja utama juga tertuang yang mencakup kemahiran karyawan, jumlah jam untuk mengatasi masalah, termasuk jumlah total jam pengerjaan ulang per pesawat, dan kekurangan pemasok.